Dalam kondisi krisis, kesenjangan dan ketimpangan yang awalnya tak kasat mata jadi terlihat sangat jelas. Kemewahan dan privilege yang dulunya kita pandang sebelah mata mulai kita pegang erat seperti rumput di pinggir sungai bagi orang yang hanyut. Badai yang kita hadapi sama, tetapi perahu yang kita tumpangi tidak. Dengan kualitas perahu yang berbeda, bagaimana cara kita melawan badai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika istri dan anak saya positif COVID-19, saya bersyukur masih punya kawan yang bekerja di puskesmas yang membantu menavigasi solusi atas badai yang menimpa keluarga saya. Ketika ada obat-obatan yang harus dibeli, saya bersyukur masih punya cukup uang dan masih ada kendaraan untuk mempermudah mobilitas. Ketika Satgas COVID-19 susah dikontak, kawan dari puskesmas membantu mencarikan apakah masih ada ruangan kosong di rumah isolasi yang disediakan pemerintah ataukah tidak. Ketika ternyata rumah isolasi sudah penuh, saya bersyukur bahwa rumah yang kami bayar DP-nya 1 bulanan yang lalu sudah bisa ditinggali sementara walaupun belum selesai penuh. Ketika kami khawatir karena perumahan tersebut belum banyak orang dan banyak folklore tentang rawannya daerah tersebut, ada orang yang berjaga. Kami bersyukur bahwa developer rumah ini adalah kakak saya sendiri sehingga kami dalam tanda kutip dititipkan. Ketika mobilitas kami terbatas, kami bersyukur ada keluarga yang membantu menyuplai makanan. Padahal hari pertama di sini istri saya mesti memaksakan diri makan nasi goreng yang terlihat seperti bubur goreng yang saya bikin. Selera makannya sedang jatuh tapi ia tidak tega kepada saya yang standar masaknya sangat rendah. Keponakan saya bahkan membuatkan 2 boneka ayam dan bebek untuk Roya sebagai hadiah kemenangan Roya atas COVID-19 yang menjangkitinya. Dari semua ketidakidealan situasi, saya mensyukuri hal-hal kecil yang saya kira bukanlah privilege. Ketika saya mendengar kabar via WhatsApp dan atau melihat di sosial media, saya sadar bahwa orang lain melalui pengalaman COVID-19 yang lebih berat dengan privilege yang lebih sedikit. Mereka yang memiliki kapital besar ketika kesulitan mencari oksigen dan harus membelinya seharga jutaan, bisa dengan mudah melakukan itu. Tapi bagaimana bagi mereka yang kantongnya kosong? Mereka yang bergaji tetap mungkin tidak akan merasakan gigitan PPKM, tapi bagaimana dengan yang penghasilannya bersifat harian bergantung dari apa yang dikerjakan? Sementara pandemi mengajarkan kepada kita bahwa ketimpangan itu nyata, ia juga mengajarkan kepada kita 2 hal. Rasa syukur dan solidaritas. Syukur yang paling tinggi kualitasnya, kata Nabi, adalah sikap alhamdulillah ala kulli hal, syukur kepada Allah untuk apapun kondisinya. Dan untuk bisa mencapai kualitas itu, kita perlu kemampuan untuk melihat hal-hal baik dalam hal-hal paling buruk, melihat nyala kecil cahaya di tengah kegelapan malam. Kemampuan berfokus pada hal-hal baik itulah yang bisa membantu kita tetap bersyukur. Dan dengan syukur, kenikmatan lain akan datang. Bisa dalam bentuk ketenangan batin, pertolongan yang dekat, dan doa yang dikabulkan. Dalam kasus kami, keterpaksaan menjalani isolasi mandiri akhirnya membuat kami resmi pindah rumah sambil nyicil bikin pagar, menata halaman belakang, memikirkan cat, dan mendiskusikan ornamen di ruangan. Rasanya seperti memulai kehidupan yang baru. Benar kata pepatah Arab, semakin pekat suatu malam, semakin dekat datangnya fajar. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton program Faith and Pandemic. Program ini didukung penuh oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australian Alumni Grant Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards di Indonesia. Dengerin juga kajian keislaman lainnya di podcast Ren. Cek playlist kami kalau kamu bingung mau dengerin tema kajian yang mana. Ala kulli hal, kamu bisa banget berbagi pengalaman keberagamaanmu selama COVID-19 dengan menuliskannya di kolom komentar. Dukung kami dengan klik suka dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan kajian kami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.